Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menghadirkan pembahasan soal tentang hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Soal yang akan dibahas adalah soal yang diagram sistemnya seperti ini. Contoh soal kelima, jika massa katrol 2 kg, M1 sama dengan 3 kg, dan M2 sama dengan 6 kg, tentukanlah besar percepatan linear beban dan tegangan tali T1 dan T2. Sebagaimana biasa, yang pertama kita lakukan adalah menggambar diagram bebas gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Tentunya kita telah memahami bagaimana cara menggambar diagram gaya-gayanya. Yang terpenting ketika menggambar diagram gayanya adalah mengapa harus ada gaya tersebut dan bagaimana arahnya. Jika belum paham, silakan pelajari materi-materi sebelumnya. Kita mulai dari M1, ada gaya berat di sini dan tegangan tali T1. Ini W1 sama dengan M1 kali G. Ini T1. Pada katrol bekerja gaya T1 dan T2. Ini T1 dan ini T2. Ini T1 dan ini T2. Sedangkan pada bala F2 bekerja gaya T2, W2 dan N2. Tidak ada gaya gesekan di sini karena tidak disebutkan lantainya kasar. Ini adalah W2 sama dengan M2 kali G, dan ini adalah N2 yang tegak lurus dengan bidang sentuh antara M2 dengan meja. Sekali lagi pahami dan pelajari bagaimana membuat diagram gaya-gaya ini. Setelah membuat diagram gaya bebasnya, langkah selanjutnya adalah asumsikan atau perkirakan kemana kira-kira arah pergerakan benda-benda pada sistem ini. Jika kita perhatikan, gaya yang menyebabkan benda ini bergerak adalah karena gaya tarik dari gaya berat W1. Meskipun M2 lebih besar dari M1, namun gaya berat W2 bukanlah penyebab benda ini bergerak, sehingga arah percepatan M1 ke bawah, arah rotasi atau putaran katrol akan berlawan arah jarum jam, dan arah percepatan M2 ke arah kiri. Selanjutnya, analisa gerak rotasi dan transaksi pada masing-masing bidang. Gerak rotasi hanya pada katrol. Persamaan yang kita gunakan adalah sigma tau sama dengan sigma I dikali alfa. Selalu persamaan ini. Yang menimbulkan momen gaya pada katrol ini adalah T1 dan T2 yang berjarak R dari poros rotasi katrol, sehingga R kali T1 dikurang R dikali T2 sama dengan sigma I dikali alfa. T1 bernilai positif karena searah dengan putaran katrol. Sedangkan nilai momen inersia katrol dan percepatan sudutnya dapat kita hitung dengan I-nya sama dengan setengah mr kuadrat sama dengan silindir pejal, dan alfanya adalah A per R, sehingga persamaannya menjadi RT1 dikurang RT2 sama dengan setengah mr kuadrat dikali A per R. Kita sederhanakan menjadi R di sini nilainya sama, maka R kali T1 kurang T2 sama dengan setengah mr kuadrat dikali A per R. Nilai R dan R kuadrat bisa kita coret menghasilkan nilai R, dan nilai R ini juga kita coret sehingga habis. Maka persamaan gerak rotasinya menjadi T1 kurang T2 sama dengan setengah M dikali A. M besar ini adalah massa katrol.
Ini adalah persamaan 1. Untuk gerak translasinya ada dua benda, yaitu M1 dan M2. Kita analisa untuk M1 terlebih dahulu. Persamaan yang digunakan untuk M1 adalah sigma Fy sama dengan sigma MAY. Percepatan benda M1 adalah ke arah sumbu Y, sehingga kita peroleh W1 yang searah dengan A menjadi positif dikurang T1 yang berlawanan dengan arah percepatan dia negatif sama dengan M1 dikali A. Ini adalah persamaan yang kedua. Sekarang untuk M2. Persamaan yang kita gunakan adalah sigma Fx sama dengan sigma M dikali Ax. Percepatan pada M2 ini adalah pada sumbu X, sehingga kita akan peroleh nilai gaya yang dimasukkan hanyalah T2, yaitu T2 sama dengan M2 dikali A. Ini kita namakan persamaan 3. Sekali lagi, mengapa W2 dan N2 tidak kita masukkan ke dalam persamaan ini? Karena benda bergerak ke arah sumbu X dan tidak ada komponen gaya N2 dan W2 yang berada pada sumbu X ini. Eliminasikan ketiga persamaan yang telah kita peroleh. Kita jumlahkan atau kita eliminasikan. T1 ditambah min T1 itu sama dengan 0. Min T2 ditambah T2 juga 0. Sehingga kita peroleh W1 sama dengan A dikali M1 ditambah M2 ditambah setengah M. Kita masukkan angka yang diketahui pada soal ke dalam persamaan ini. W1 sama dengan M1 kali G 3 kali percepatan gravitasi 10 sama dengan A dikali M1 3 kg, M2 6 kg, dan massa katrol 2 kg. Maka akan diperoleh percepatannya sama dengan 3 meter per detik kuadrat. Sekarang kita hitung T1 dan T2 dari salah satu ketiga persamaan yang telah kita peroleh. Ya, ambil yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu persamaan 3. T2 sama dengan M2 kali A. T2 sama dengan M2 sama dengan 6 kg dan nilai percepatannya sama dengan 3. Sehingga diperoleh T2 sama dengan 18 Newton. Kemudian untuk menghitung T1 kita bisa menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Misalnya kita gunakan persamaan 1. T1 dikurang T2 sama dengan setengah M dikali A. T1 dikurang T2 telah kita peroleh nilainya 18. Massa katrol adalah 2 kg. Sehingga diperoleh nilai T1 sama dengan 21 Newton. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.